Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin itu kita sudah membahas ini ya, CSS itu sampai di bagian 23. Nah, ini sudah masuk ke latihan kan. Jadi kita sudah bisa memakai CSS untuk membuat sidebar, header, sama footer. Nah, ini kalau udah kayak gini berarti teman-teman sudah selesai mempelajari CSS, sisanya nanti tinggal pengalaman aja. Jadi sering-sering coba-coba untuk latihan terus. Nanti dengan sendirinya yang tadinya ada yang belum mengerti, nanti mengerti sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kan kemarin tuh JavaScript atau PHP ya. Jadi kita ke PHP dulu aja nih. Nah, ini kita hapus aja dulu semua. Masuk ke source code-nya. Kita hapus aja dulu semua. Kita mau fokus di PHP-nya. Biarin teman-teman biar enggak bingung. Nanti kalau ada tag HTML, ada CSS-nya gitu kan, atribut CSS-nya malah bingung. Jadi kita fokus di HTML dulu ya. Enaknya kita bahas apa dulu ya? Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak nih apa itu PHP? Oke, PHP itu adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor ya. Nah, ini dimana dipakai bahasa pemrograman yang dipakai untuk mengakses server ya. Nah, biasanya ini tuh kita PHP itu kita pakai untuk sistem CRUD gitu kan dan yang lain-lainnya. Nah, kalau HTML sama CSS itu kan dia lebih bersifat ke front end. Nah, kalau PHP ini masuk ke back end. Nah, terus kalau diibaratkan rumah gini aja ya. Si PHP ini fondasi gitu atau tadi diibaratkan motor gitu kan. PHP ini adalah mesin gitu. Terus si HTML-nya adalah rangka. Nah, terus CSS-nya adalah kayak body gitu kan, cat dan lain-lain, lampu, nah aksesoris gitu. Nah, sampai sini mungkin udah udah mengerti ya apa itu HTML, CSS, dan PHP. Nah, sebenarnya dengan 3 bahasa ini kita sudah sangat cukup untuk membuat website gitu kan. Namun dirasa untuk sekarang kurang, kenapa? Karena kalau kita menggunakan 3 bahasa ini itu akan sangat lama gitu kan. Kita benar-benar pakai manual sendiri gitu kan, ngebangun sendiri itu akan lama. Jadi sekarang tuh sudah ada yang namanya framework, CI, Laravel gitu kan. Nah, nanti juga setelah membahas PHP ini kita akan masuk ke Laravel dan nanti JavaScript dulu ya. Mungkin nanti kita akan membahas JavaScript dikit. Setelah JavaScript langsung masuk ke Laravel ya. Jadi teman-teman nanti saya saranin buat websitenya lewat Laravel aja. Jadi jangan natif gitu. Nanti kalau natif sebenarnya sih ya nggak apa-apa buat belajar-belajar gitu kan. Kalau ada waktu senggang buat belajar gitu bikin. Nah, tapi kalau waktunya sempit nih, pengen cepet-cepet jadi ya pakainya Laravel. Dulu saya juga pakainya natif, tapi lama banget gitu kan. Nah, setelah ada Laravel, jadi perbandingan waktunya bisa selesai 50% lebih cepat lah daripada natif. Tergantung dari alurnya juga gitu kan. Nah, langsung aja ya kita mau bahas bagian apa dulu nih? Apa dulu ya? Oh ya, ada pengenalan aja dulu ya. Jadi Laravel pengenalan dulu ya. Jadi si PHP ini dia kalau kita ingin mengakses PHP, kita harus memberi tulisan seperti ini, teks seperti ini. Ya, PHP terus di dalam kurung
gini juga PHP, terus tanda tanya PHP. Nah, dia akan kalau di Notepad nih teman-teman, terserah sebenarnya bebas mau pakai Sublime, mau pakai yang lainnya, VS Code, VS Code, terserah ya. Kalau saya untuk apa bikin tutorial itu lebih enakan di Notepad ya, karena dia kelihatan terang, apa namanya, bukan terang, apa sih namanya, ringkas gitu kan. Jadi kayak lebih bahasanya apa? Kalau itu tuh, kalau apa sih namanya sih kalau orang pakai makeup kan kayak dempulan nih. Ibaratnya ini bahasanya tuh dia itu lebih natural lah gitu kan, kelihatan ringkas, enak gitu dilihat. Nah, jadi di dalam tag ini kita coba ini jangan lupa nih, ini kan indeks HTML. Nah, teman-teman harus ganti namanya menjadi index.php. Nah, sebelumnya ini kan saya belum pindah ini adanya di langsung di C, terus saya bikin tutorial PHP langsung ada di sini ya. Nah, ini nggak masuk di server nih. Nah, kalau dia nggak masuk di server, dia tuh sebenarnya nggak bisa. Coba dulu ya, nih biar teman-teman tahu. Nih saya coba Eko gitu aja lah bahasa Indonesia Eco. Nah, ini adalah PHP. Nah, terus jangan lupa di save. Terus ini kita langsung aja kayak biasa kita drag. Nah, tuh dia nggak akan berjalan. Jadi si PHP ini kalau nggak di server dia nggak mau berjalan gitu. Dia harus selalu di server. Nah, teman-teman, caranya gimana? Teman-teman silakan download dulu SAM PP-nya. Nanti setelah di download itu tinggal next saja ya teman-teman. Nanti tinggal next gitu aja terus. Karena saya di sini sudah menginstal SAM PP. Misalnya Bang nanti minta apa namanya, minta linknya, nanti linknya untuk download SAM PP-nya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, terus kalau misalnya nanti filenya korup atau filenya udah linknya udah nggak bisa ngakses file, tinggal di komen aja ya. Jadi ntar linknya saya perbarui, itu aja. Nah, nanti teman-teman ini tutorial, folder tutorial ini kita pindahin dulu. Kalau sudah install ini ya, saya anggap sudah install. Lalu masuk ke SAMPP, lalu masuk ke htdoc. Nah, kita pastikan di dalam htdoc sini. Nah, ini ada ya. Ini kerjaan saya nih. Abaikan aja nih folder-folder yang lain, ini adalah kerjaan saya ya. Jadi diabaikan aja. Nah, ini tutorial PHP ini ya. Jadi sudah masuk di sebuah server. Nah, setelah SAM-nya dinyalakan, jadi kalau nyalain SAM itu teman-teman ke folder SAM, terus ke kontrol ini. Nah, ini tinggal dinyalain. Kalau stop dia begini. Tuh, nanti kan setelah diklik dia keluar gini, tinggal di start, terus di start. Oke. Setelah sudah selesai men-start, tinggal di close saja, nggak apa-apa, ngaruh. Nanti teman-teman di website sini, di Chrome sini, teman-teman tinggal tulis localhost / tadi apa sih nama foldernya, tutorial PHP ya. Ini diusahakan nggak usah pakai spasi biar nggak rancu. Seharusnya ini dia minta keluar, tapi di sini tinggal gini aja. Tinggal gini aja dulu. Dah. Dia sudah perbarui ya. Nanti teman-teman kalau habis pindahin file, pasti filenya dia di sini minta keluar karena kan kita udah pindahin. Jadi dia ngebaca history aja, tapi dia apa namanya,
di bagian linknya itu kan sudah berubah ya, karena file kita rubah, kita pindahin gitu kan. Nah, kita tulis nanti kita panggil di sini localhost tutorial jadinya deh underscore php, tinggal enter aja. Nah, ini yang akan mengeprint teks yang ada di dalam PHP ini ya. Nih, echo ini untuk print ya teman-teman. Atau biasanya tuh sering kita sebut yang namanya hello world. Jadi apapun yang teman-teman tulis di dalam echo ini, dia akan keluar kata-katanya ya di lembar di layout Chrome kita atau Firefox dan lain-lain lah ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman sudah tahu kegunaan echo untuk apa. Terus kita mau membahas apa lagi ya selain ini. Nanti teman-teman bisa coba aja ya. Kalau misalnya Bang bisa gak di sini meng-print tag HTML? Bisa aja. Bisa nih kita kayak gini, kita buat table ya. Contohnya table. Terus di sini kayak gini. Kita enter aja dah. TR lagi. Terus sini pakai TD. TD lagi. Kita TRLD aja. Terus di sini kita tulis 1, 2, terus di sini kita tambahin style. Kita mau stylenya border. Oh, ini nih mumpung pas banget ya. Jadi nanti kalau teman-teman di sini mau ngasih kutip, dia nggak bisa kalau di depannya udah kutip 2 kali, berarti di sini adalah kutip sekali ya. Nah, kita tulis di sini border 1 TX solid color. Terserah kalau teman-teman mau pakai bordernya jenisnya bukan solid tapi yang lain dotted, terserah. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajarinya ya. Oke. Sekarang kita balik ke sini terus kita refresh. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini kok nggak ada, dia nggak tampil ya border 1 px. Oh, dia nggak ada warna nih. Bukan color tuh kan, jadi salah. Nggak fokus nih. Kita save. Terus kita refresh. Nah, jadi kan dia kayak gini. Oke ya. Nah, itu kok cuman kotak doang. Yang garis tengahnya tuh nggak ada. Ya, teman, sebenarnya ini kita untuk si tabelnya aja. Karena kita pakainya style gini, CSS, itu bisa jadi kita taruh sini aja lagi. Terus sini lagi, maka dia tetap tampil. Dah tuh, oke ya. Dan kalau misalnya Bang kan pakai HTML juga bisa, ya udah tinggal pakai HTML gitu loh. Jadi suka-suka teman-teman ya, nggak di sini tuh yang penting gini loh. Kayak orang tujuannya aja ya. Kalau yang penting kayak misalnya mau ke Jakarta bisa lewat Kalimalang atau bisa lewat Kranji. Nah, suka-suka aja tuh mau lewat mana gitu kan, mau lewat Buaran atau mau lewat Pulau Gadung. Yang penting tujuannya sama gitu. Jadi teman-teman nggak boleh deh. Nggak perlu takut apa sih namanya? Takut kalau nggak sama tuh ntar salah nggak gitu kan. Yang penting tujuan teman-teman mau buat apa tercapai, itu yang harus ada di pikiran teman-teman. Nanti kalau ketemu dengan logika-logika yang lain-lain, itu tinggal tergantung logika kita sendiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini tinggal tulis 1 aja ya. Kita kasih border 1, coba jadinya kayak apa. Nah, kita refresh sama ya. Kalau kita kasih border 2, jadi kan hasilnya sama kan nama yang tadi CSS kan. Nah, tinggal suka-suka aja ya. Tapi ini jarang kita pakai nanti manual karena kita selalu pakai bootstrap ya. Nah, kayak gini jadinya teman-teman. Oke. Jadi di sini bisa mengeprint sebuah tag HTML yang berisi atribut CSS juga bisa. Oke. Sekarang
Ini tulis aja dulu hello world mungkin, hello world. Nah, jadi di sini di dalam PHP ini nanti kan kita berisi logika-logika gitu kan. Terus kita mau menginisialisasi atau menandai lah gitu, ibaratnya pengen menandai bahwa kode ini, misalnya kode ini untuk mencari alamat gitu kan, atau kode ini untuk perhitungan misalnya apa namanya ruas bangun gitu kan, untuk perhitungan ruas bangun gitu. Nah, di sini teman-teman nih tinggal kasih yang namanya slash 2 kali ya, jangan sekali ya, kalau sekali nanti di error. Nah, kalau error kayak gini nih teman-teman nih. Nah, tuh, please error tuh, syntax error, unexpected. Nah, ini nih tuh, dia nggak tahu nih satu ini apa gitu kan, cuman satu. Nah, makanya teman-teman harus dikasih dua selalu gini. Ini namanya adalah komentar. Jadi teman-teman bisa menuliskan setelah slash 2 ini, teman-teman bisa mengetikkan apapun apapun itu dan diabaikan oleh PHP itu sendiri. Jadi misalnya saya sini tulis ya, ini adalah untuk print. Nah, di sini kita save, terus di sini kita refresh. Nah, jadi dia diabaikan. Jadi kita nanti bisa tahu ya kalau ini tuh, oh ya ini untuk mencari ini. Biasanya kalau sedikit memang nggak terlalu kelihatan gunanya untuk apa. Tapi nanti ketika banyak sampai mungkin ratusan, 500, 1000 gitu kan, atau ya sekitar sekitar udah ratusan lah, itu kan akan mumet nyarinya kalau nggak ditandain. Nah, jadi untuk apa kita mau bahas ini sampai situ dulu atau mau masih lanjut ya? Kayaknya sampai sini dulu ya untuk pertemuan pertama pada PXP ini, dan pengenalan di awal kita sudah mengetahui satu, echo itu untuk mengeprint sebuah karakter atau sebuah kata kalimat, atau bisa juga tag HTML masuk di situ dengan atribut CSS-nya juga bisa. Dan ini tanda slash 2 ini digunakan untuk menandai suatu source code kita, itu misalnya kode itu untuk apa, kode ini untuk apa, dan seterusnya. Dan ini namanya adalah komentar, dan ini akan diabaikan dan tidak dijalankan oleh PXP. Ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin pertemuan kali ini kita akhiri. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, komen kalau ada pertanyaan, dan nanti di deskripsi saya akan kasih yang tadi saya bilang itu untuk mendownload si Sampipi-nya ya. Nanti teman-teman untuk download Sampipi, download untuk install Sampipi tinggal di klik next aja ya teman-teman. Terus untuk menyalakannya tadi sudah saya kasih tahu, semua pasti masuk di folder Sampipi. Nanti teman-teman install Sampipi-nya di C, di D, atau di E, pokoknya nanti tinggal masuk ada tulisan Sampp, XAMPP ya. Dan kalau bisa sih taruhnya di C aja gitu biar nggak bingung ya teman-teman. Nanti ada pilihan pas diinstal gitu kan. Mesti saya next aja. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen kalau ada pertanyaan, di share agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.